Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah keluarga hari ini. Bagaimana keadaan saudara? Saya sangat yakin sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan bicara tentang Tuhan penjaga umatnya. Kita membaca dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat perjumpaan dengan firman-Mu hari ini. Berkati kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan kami dalam tangan Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam perikop Mazmur 121, firman Tuhan berbicara tentang Tuhan penjaga Israel. Siapa Israel? Israel adalah umat pilihan Tuhan. Itu saya pagi hari ini, firman Tuhan kita juga berbicara tentang Tuhan penjaga umatnya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita orang percaya adalah orang-orang yang menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhanlah ya juga yang akan menjagai dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, apa untungnya kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara ketika Tuhan menjadi penjaga bagi umatnya. Ketika Tuhan menjaga umatnya, apa yang kita dapat dalam hidup kita? Saudaraku, ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan penjaga umatnya, maka di sana Tuhan akan menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan akan menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dalam Tuhan, selama kita masih ada dalam dunia ini, tentunya kita tidak luput dari masalah persoalan pergumulan dalam kehidupan kita. Yang penting adalah bagaimana kita mendapatkan solusi itu semua dari hidup kita. Saudaraku, dalam situasi yang sulit, Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Artinya pemazmur sementara dalam masalah, dalam persoalan, dalam kebutuhan, dikatakan melayangkan matanya ke gunung-gunung, mencari sumber pertolongan. Tetapi di sana dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, kemana kita mencari pertolongan? Kemana arah pandangan kita? Kepada siapa kita minta pertolongan? Kemana kita mencari pertolongan ketika dalam situasi kita, dalam kesulitan kita? Saudaraku, jawabannya ini sangat penting. Karena itu akan menentukan langkah iman kita. Ketika kita mencari pertolongan kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mencari pertolongan yang dari Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 katakan, ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, siapa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Adalah Tuhan yang berkuasa dalam firman-Nya. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi, maka katakan jadilah langit, jadilah bumi, maka semuanya jadi. Jadilah tumbuhan, maka semuanya jadi. Saudaraku yang dalam Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu tidak terbatas kuasanya. Itu sebabnya saudaraku, kalau pemazmur katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, artinya pertolongan pemazmur Daud adalah dari Tuhan yang kuasa dalam firman-Nya. Dan inilah yang harus kita ikut dalam hidup kita. Ini yang kita percayai dalam hidup kita. Ini yang kita cari dalam hidup kita.
dalam masalah-masalah kita, dalam pergumulan kita. Saudaraku, jangan kita mencari pertolongan kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi jadikanlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, yang kedua saudaraku, kalau Tuhan menjadi penjaga umatnya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Maka saya katakan Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan. Dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penjaga umatnya, Tuhan menjadi penjaga umatnya, maka di sana Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan menjadi sumber pertolongan kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mulai goyah, banyak usaha-usaha yang goyah, bisnis-bisnis yang goyah, bahkan ekonomi dan rumah tangga yang mulai goyah. Saudaraku, tetapi saya berdoa iman kita jangan sampai goyah. Ingat saudaraku, penjaga kita tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah terlelap. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Terus saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penjaga kita, penjaga umatnya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Nah, saudaraku, Yesaya 40 ayat 31 di sana katakan demikian. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, hari-hari banyak orang yang sudah merasa lelah, merasa jenuh, merasa lesu, merasa letih menghadapi kehidupan ini. Tetapi saya yakinkan saudara, ketika saudara menantikan Tuhan, menjadi Tuhan sebagai tempat perlindungan, pertolongan saudara, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Engkau dijadikan seperti Raja Wali yang naik mengatasi awan-awan. Engkau akan berlari, dikatakan, dan tidak menjadi lesu. Engkau berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kita. Saudaraku yang dalam Tuhan, usapnya jadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Nantikan Tuhan senantiasa. Dalam segala apapun kita hadapi, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, kalau Tuhan sebagai penjaga umatnya, apa yang dikerjakan oleh seorang penjaga Tuhan dalam hidup kita? Saudaraku, maka di sana dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita. Mazmur 121 ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku yang Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mencari tempat perlindungan yang aman. Orang mencari aman, orang mencari tempat yang safe bagi hidupnya. Nah, itu sebabnya banyak orang yang kemudian pasang alarm, pasang CCTV, mungkin membeli anjing pelacak, atau mungkin menyewa satpam pengamanan. Saudaraku, saya katakan boleh-boleh saja, tetapi semuanya itu bisa mengecewakan kita. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaga umatnya, maka Tuhan itu akan melindungi kita. Saudaraku, kalau kita baca dalam Mazmur 91, ya, saya harapkan saudara masih baca ayat ini, Mazmur 91, di sana dikatakan dalam lindungan Allah. Saudara, orang yang dalam lindungan Allah, orang yang paling aman, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka. Kita menjadi orang yang dibedakan. Kita katakan walaupun orang 1000 rebah, maka kita akan tetap berdiri karena kekuatan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Saudara yang Tuhan, mari kita senantiasa menantikan Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan penjaga dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Karena akan menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan menjadi pelindung dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat 5-8 demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara Tuhan, kalau Tuhan melindungi kita, maka di sana kita aman, jiwa kita aman. Siang malam dimanapun kita berada, kita aman. Dalam keluar masuk kita dijaga, kita dilindungi Tuhan. Bahkan nyawa kita Tuhan pelihara dalam kekuatan Tuhan. Tidak perlu diketahukan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saudara Tuhan, biarlah firman hari ini memberkati kita semua. Tuhan penjaga umatnya, maka dia akan menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan perlindungannya yang maksimal dalam hidup kita. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menembus kekuasaan Tuhan. Karena dia Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa dalam firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Tuhan hari ini. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penjaga kami umat-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau akan menjadi sumber pertolongan kami, Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami, bahkan perlindungan-Mu akan nyata senantiasa. Terima kasih Bapak Roh Kudus, menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan kekuatan dalam hidup kami, menyerahkan sepanjang hari dalam segala aktivitas Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, segala puja rumah syukur kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati katakan amin.